Sangat mantap sekali. Cina Auto jadi ayam-ayaman skuad Garuda. Tepat malam ini, 3 naturalisasi incaran Erick Thohir tiba di Jakarta. Sangat mantap sekali. Cina Auto jadi ayam-ayaman skuad Garuda. Tepat malam ini, 3 naturalisasi incaran Erick Thohir tiba di Jakarta. Jairo Riedewal, Miliano Jonathan dan Tristan Goejer siap bantu timnas lolos ke Piala Dunia. Cina jadi sasaran pertama. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Pertemuan pertama antara kedua tim berlangsung pada 15 Oktober 2024 lalu, di mana Indonesia yang masih dilatih oleh Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 1-2. Cina berhasil mencetak 2 gol di babak pertama melalui Behram Abdueli, menit 21, dan Zhang Yuning, menit 44. Sementara itu, gol tunggal bagi Indonesia dicetak oleh Tom Haye di menit ke-86. Kekalahan ini cukup mengecewakan mengingat Indonesia tampil cukup agresif meski bermain di markas lawan. Tim Garuda bahkan menguasai bola hingga 76% selama pertandingan. Pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, memberikan komentar terkait hasil tersebut. Ia menyesalkan kegagalan tim asuhannya untuk meraih kemenangan atas Cina di laga sebelumnya. Kami telah melakukan banyak persiapan dan analisa terhadap permainan Cina. Sayangnya, hasil yang kami inginkan belum tercapai, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa pada pertandingan kali ini, yang digelar di kandang sendiri, timnas Indonesia memiliki keyakinan lebih besar untuk membalas kekalahan. Kami sudah menyiapkan tim dengan baik dan percaya diri untuk meraih hasil positif melawan Cina, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Cina nanti? Menurut kalian, apakah dengan skuad yang sangat mewah ini Jai Itzes dan kawan-kawan bisa meraih poin penuh? Atau justru, timnas Indonesia bakal jadi bulan-bulanan timnas Cina? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat di grup C dengan koleksi 9 poin, tertinggal 3 angka dari Bahrain dan Cina yang berada tepat di bawahnya. Untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia wajib memenangkan pertandingan ini dan mempertahankan posisi 4 besar grup. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini memang cukup menantang. Kekalahan di laga pertama dari Cina dengan skor tipis menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki, terutama dalam memanfaatkan peluang di babak pertama. Namun, penguasaan bola yang cukup tinggi saat itu menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya mampu mengendalikan permainan, hanya saja belum mampu mengubah dominasi tersebut menjadi gol yang lebih banyak. Patrick Kluivert sebagai pelatih baru memiliki tugas berat untuk membangun kepercayaan diri dan menyiapkan strategi yang tepat agar bisa membalas kekalahan tersebut, apalagi pertandingan berikutnya berlangsung di kandang sendiri. Ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk membuktikan perkembangan dan kematangan tim di level internasional.
Posisi di klasemen yang masih memungkinkan untuk lolos ke putaran berikutnya memberikan motivasi tambahan, tapi sekaligus tekanan agar tidak lengah dan terus berusaha maksimal. Secara keseluruhan, situasi ini menuntut kerja keras dan fokus tinggi dari seluruh pemain dan pelatih untuk bisa mengatasi lawan kuat seperti Cina dan menjaga asa meraih tiket Piala Dunia. Timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan bangkit lebih kuat. Kekalahan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga yang akan mengasah mental dan kemampuan kalian. Bermain di kandang sendiri adalah peluang emas untuk menunjukkan semangat juang dan kebanggaan sebagai Garuda. Percayalah pada kemampuan diri, tetap fokus, dan berikan yang terbaik di setiap menit pertandingan. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Teruslah berjuang, karena Indonesia sedang menanti kebanggaan dari kalian. Laga krusial Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, tayang langsung di TV nasional. Tim nasional, Timnas, Indonesia akan kembali berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Kamis malam, 5 Juni 2025, skuad Garuda dijadwalkan menjamu tim tamu asal Asia Timur, Cina, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan penting ini bisa disaksikan secara langsung di TV nasional pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi bagian dari matchday ke-9 Grup C di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan, sementara Cina harus puas di dasar klasemen dengan hanya 6 poin. Misi wajib menang demi tetap bertahan di persaingan. Menghadapi Cina, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert. Meski peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 terbilang kecil, skuad Merah Putih masih memiliki kesempatan jika mampu mengamankan posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir grup. Peluang untuk finish di dua besar kini semakin sulit setelah Australia menunjukkan performa impresif. Jika tim Kanguru itu meraih kemenangan di salah satu laga tersisa, maka kesempatan Indonesia untuk lolos otomatis akan tertutup. Oleh karena itu, skenario paling realistis bagi Garuda adalah finish di posisi ketiga atau keempat, yang memungkinkan mereka lanjut ke babak keempat kualifikasi. Kemenangan atas Cina akan sangat menentukan. Jika berhasil meraih 3 poin di laga ini, dan Bahrain gagal menundukkan Arab Saudi, maka Timnas Indonesia akan mengamankan posisi 4 besar dan menjaga asa untuk tampil di panggung dunia. Dalam rangka persiapan, Timnas Indonesia telah menggelar pemusatan latihan, training camp, di Bali mulai 26 hingga 31 Mei 2025. Sebanyak 28 dari 32 pemain yang dipanggil ikut serta dalam sesi latihan tersebut. Sisanya menyusul bergabung di Jakarta. Dua nama yang absen di Bali namun akan hadir di Jakarta adalah Martin Paes dan Kevin Dix. Sementara dua lainnya, Sandy Walsh dan Eliano Reijers, dipastikan absen karena alasan cedera serta urusan pribadi di Belanda. Pemusatan latihan ini tidak hanya untuk membentuk kekompakan tim, tetapi juga untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan calon lawan. Pelatih Patrick Kluivert mengaku sudah mempelajari pola permainan Cina dan yakin anak asuhnya tidak akan kalah di kandang sendiri. Bermain di SUGBK, yang dikenal memiliki atmosfer luar biasa saat timnas berlaga, menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Dukungan ribuan supporter yang memadati tribun diharapkan dapat menjadi suntikan semangat tambahan bagi para pemain. Kluivert bahkan menyebut laga ini sebagai penentuan nasib, dan meminta anak asuhnya tampil fokus, agresif, dan taktis sepanjang pertandingan. Ia juga memberi sinyal akan mengandalkan kekuatan sayap lewat kombinasi pemain muda dan pemain naturalisasi yang siap tampil penuh. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan di Asia, tetapi juga menjadi cermin konsistensi dan kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan motivasi tinggi, strategi matang, dan dukungan penuh dari publik, Indonesia berpeluang besar mengamankan 3 poin penting. Kini, semua mata tertuju ke SUGBK. Akankah Garuda terbang tinggi dan menjaga harapan menuju Piala Dunia? Lagi lanjut. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan momentum yang sangat menentukan bagi skuad Garuda. Situasi klasemen yang ketat dan minimnya margin untuk melakukan kesalahan menjadikan laga ini sebagai salah satu yang paling krusial dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin tipis karena dominasi tim seperti Australia di Grup C, Indonesia masih memiliki jalan realistis lewat jalur peringkat ketiga atau keempat. Namun,
Jalan tersebut tidak akan terbuka jika mereka gagal memaksimalkan laga kandang melawan Cina. Kemenangan menjadi keharusan, bukan sekadar harapan. Cina mungkin berada di posisi terbawah, tetapi mereka tentu datang ke Jakarta dengan semangat tinggi dan tekad untuk memperbaiki posisi. Artinya, pertandingan dipastikan tidak akan mudah. Timnas Indonesia harus mampu menunjukkan mentalitas tangguh, menjaga fokus sepanjang pertandingan, dan tidak menyia-nyiakan peluang. Persiapan tim juga menjadi sorotan. Meski hanya 28 pemain ikut pemusatan latihan di Bali, komitmen untuk membangun kekompakan tetap terlihat. Ditambah dengan bergabungnya Kevin Dix dan Martin Paes di Jakarta, kekuatan tim diharapkan bertambah solid. Absennya beberapa pemain seperti Sandy Walsh dan Eliano Rejders memang menjadi tantangan, namun ini juga menjadi peluang bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan. Atmosfer SUGBK diprediksi akan menjadi senjata tambahan. Dukungan langsung dari supporter bisa memberikan tekanan mental bagi lawan dan memberi energi lebih bagi para pemain. Patrick Kluivert dan staf pelatih tampaknya sudah menyusun strategi matang, termasuk dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan kestabilan lini belakang yang terus dibenahi. Intinya, laga melawan Cina adalah ujian besar bagi arah baru sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar soal menang dan kalah, tapi juga soal membuktikan bahwa tim ini layak bersaing di level tertinggi Asia. Hasil di pertandingan ini bisa menjadi tolok ukur, apakah langkah Indonesia ke Piala Dunia hanya mimpi atau sesuatu yang benar-benar sedang diwujudkan. Laga melawan Cina bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri, harapan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Di balik setiap peluit kick-off, ada jutaan doa dari seluruh penjuru negeri. Dari stadion hingga layar televisi, rakyat Indonesia akan bersatu, memberi semangat pada 11 pemain yang membawa lambang Garuda di dada. Jangan pernah anggap remeh kekuatan tim yang bermain untuk lebih dari sekadar kemenangan. Timnas Indonesia bermain untuk bangsa. Untuk anak-anak muda yang bermimpi jadi pahlawan lapangan hijau. Untuk mereka yang percaya bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang takkan pernah sia-sia. Kemenangan bukan hanya milik tim yang lebih kuat di atas kertas, tapi milik mereka yang bermain dengan hati, yang tak menyerah sampai peluit terakhir berbunyi. Ini saatnya menunjukkan bahwa Garuda bukan sekadar simbol, tapi semangat yang tak bisa dipatahkan. Bersatu, fokus, dan percaya. Saat satu hati, satu tekad, dan satu tujuan menyatu, tidak ada yang tidak mungkin. Ayo Garuda, terbanglah tinggi. Indonesia bersamamu. Jai Idzes yakin pertahanan timnas Indonesia tetap kokoh meski tanpa Martin Paes. Bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, tetap percaya diri menghadapi laga kontra Cina meski tanpa kehadiran Martin Paes di bawah mistar. Menurutnya, tim Garuda punya deretan penjaga gawang yang mumpuni, termasuk Emil Audero yang digadang-gadang akan menjalani debutnya. Pertemuan antara Indonesia dan Cina akan menjadi bagian dari laga ke-9 Grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Absennya Martin Paes tak jadi masalah. Martin Paes dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Kiper yang memperkuat FC Dallas ini kemungkinan besar akan digantikan oleh Emil Audero. Saat ditanya soal perubahan di sektor penjaga gawang, Jai Idzes memberikan respons tenang. Ia menilai kualitas Emil tak kalah dengan Martin, terlebih Emil sudah malang melintang di kompetisi sepak bola Italia. Kalau soal kualitas, Emil tidak diragukan. Saya sudah cukup mengenalnya sejak sebelum proses naturalisasi. Dia main di Liga Top, dan sejauh ini saya tak melihat banyak perbedaan dengan Martin, ujar Jai dalam konferensi pers di Bali, Minggu, 1 Juni 2025. Selain Emil, masih ada nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama yang juga berpeluang masuk skuad utama. Jai menyebut bahwa keberadaan banyak opsi berkualitas ini jadi keuntungan bagi pelatih Patrick Kluivert. Kami beruntung punya beberapa kiper hebat. Sekarang tinggal keputusan pelatih siapa yang paling siap dimainkan, lanjut bek Venezia tersebut. Peluang lolos masih terbuka lebar. Usai menjamu Cina, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua laga ini sangat penting untuk menentukan nasib Garuda di putaran ketiga. Saat ini, Indonesia bertengger di posisi keempat klasemen dengan torehan 9 poin dari 8 pertandingan. Meski belum pasti lolos, peluang untuk melangkah ke putaran keempat atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka.
Jai Itzes optimistis timnya bisa tampil maksimal dalam dua laga krusial ini dan menciptakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi absennya Martin Paes dalam pertandingan melawan Cina memang menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, terutama di posisi kiper yang sangat vital. Namun, kepercayaan diri Jai Itzes terhadap kemampuan Emil Audero dan kiper lain menunjukkan bahwa tim ini memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Memiliki beberapa opsi penjaga gawang berkualitas memberi pelatih fleksibilitas dalam menentukan strategi terbaik. Ini juga menandakan bahwa persaingan di dalam tim cukup sehat dan bisa mendorong pemain tampil lebih maksimal. Di sisi lain, laga melawan Cina dan Jepang adalah momentum penting yang bisa menentukan nasib Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan posisi saat ini yang masih membuka peluang lolos, mental dan persiapan tim menjadi kunci utama. Kepercayaan Jai dan keyakinan seluruh tim akan kemampuan mereka harus diimbangi dengan kerja keras dan fokus selama pertandingan nanti. Jika semua berjalan sesuai rencana, absennya Martin Paes tidak akan terlalu berpengaruh signifikan, dan timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk mencetak prestasi gemilang. Tetap semangat, timnas Indonesia! Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan dan kerja keras kalian. Meski ada perubahan, yakinlah bahwa kalian punya kemampuan dan semangat juang yang luar biasa. Percaya pada diri sendiri, dukungan dari seluruh bangsa ada di belakang kalian. Jadikan setiap laga sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Fokus, kompak, dan berikan yang terbaik, karena mimpi besar dimulai dari langkah berani di lapangan. Patrick Kluivert yakin timnas Indonesia siap hadapi Cina, tak takut kalah di SUGBK. Menjelang laga krusial menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya telah siap menghadapi tantangan besar tersebut. Kluivert mengaku telah mempelajari gaya permainan Cina secara detail dan percaya diri bahwa skuad Garuda akan memberikan perlawanan sengit, bahkan berpotensi merebut kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan yang sangat menentukan. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Cina akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang di SUGBK, Jakarta. Laga ini merupakan pertandingan ke-9 dalam babak grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar ajang untuk mencetak poin, melainkan juga momentum penting untuk memperbaiki posisi klasemen dan menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi keempat dengan koleksi 9 poin. Tertinggal dari Jepang yang sudah memastikan lolos langsung ke Piala Dunia. Posisi dua terbawah grup ini harus berjuang lebih keras karena hanya dua tim teratas yang otomatis lolos ke turnamen utama. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Dengan kondisi klasemen yang cukup ketat, pertandingan melawan Cina menjadi sangat vital. Selain itu, laga ini juga menjadi kesempatan Indonesia untuk membalas kekalahan 1-2 dari Cina pada pertemuan pertama di bulan Oktober 2024. Kluivert menegaskan bahwa timnya sangat fokus dan serius dalam menatap laga penting tersebut. Studi mendalam soal gaya permainan Cina. Pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis mendalam terhadap permainan Cina. Dengan mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan secara detail, Kluivert optimistis bahwa timnas Indonesia dapat menyiapkan strategi yang tepat untuk mengimbangi permainan Cina. Kami sudah membahas berbagai aspek taktik dan gaya permainan Cina dengan sangat cermat. Kami juga belajar dari pengalaman pertandingan sebelumnya, terutama kekalahan yang kami alami di laga pertama. Saya yakin persiapan ini akan membuat tim lebih siap dan percaya diri, ujar Kluivert dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Walaupun Kluivert tidak memimpin langsung pertandingan pertama melawan Cina, dia tetap merasa optimis dengan perkembangan yang terjadi setelah dia mengambil alih tim. Menurutnya, pengalaman latihan intensif selama hampir 1 minggu di Bali, 26 hingga 31 Mei 2025, telah membantu para pemain memahami taktik dan memperkuat mental mereka untuk menghadapi laga besar. Persiapan tim dan mental pemain. Selain aspek teknis dan taktik, Kluivert juga menekankan pentingnya mental bertanding di kandang sendiri. Bermain di SUGBK yang penuh dukungan supporter fanatik memberikan energi positif bagi para pemain untuk tampil maksimal. Kami sekarang bermain di depan pendukung sendiri, sehingga kami punya motivasi lebih untuk menunjukkan performa terbaik. Kami sudah merancang tim dengan matang dan percaya diri untuk meraih hasil yang diinginkan, tambah Kluivert. Para pemain diharapkan dapat mengendalikan tekanan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Pelatih asal Belanda ini juga terus berkomunikasi intens dengan para pemain untuk menjaga semangat dan fokus menuju pertandingan penting ini. Tantangan berikutnya,
laga kontra Jepang. Setelah menghadapi Cina, timnas Indonesia akan menantang Jepang di pertandingan terakhir putaran ketiga. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Suita City Stadium, Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian akhir bagi timnas Indonesia untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi mereka di klasemen. Meskipun menghadapi tim kuat Jepang, Kluivert percaya bahwa timnya harus tetap tampil maksimal dan mengambil pelajaran berharga dari setiap pertandingan. Fokus utama adalah memperbaiki performa, menambah pengalaman bertanding di level tinggi, dan membangun kekompakan tim. Dengan persiapan yang matang, analisis mendalam, dan dukungan supporter, Patrick Kluivert dan timnas Indonesia berharap dapat memberikan hasil terbaik di laga kontra Cina. Semua mata kini tertuju pada SUGBK, di mana skuad Garuda siap berjuang demi kebanggaan dan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sangat menegangkan sekaligus penuh harapan. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya menunjukkan pendekatan yang matang dengan melakukan analisis mendalam terhadap gaya permainan lawan. Ini adalah langkah yang tepat, mengingat persaingan di grup sangat ketat dan setiap pertandingan bisa menentukan nasib tim dalam kualifikasi. Kepercayaan diri Kluivert untuk tidak kalah di kandang sendiri juga penting untuk membangun mental para pemain. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan dukungan penuh dari supporter tentu menjadi motivasi tambahan yang tidak bisa diabaikan. Namun, selain soal dukungan dan taktik, kesiapan fisik dan mental pemain menjadi kunci utama agar tidak mudah terpancing tekanan. Pengalaman dari pertemuan sebelumnya melawan Cina yang berakhir dengan kekalahan harus menjadi pelajaran berharga. Jika tim mampu memperbaiki kelemahan yang ada dan menjalankan strategi dengan disiplin, peluang untuk membalikan keadaan tentu ada. Persiapan intensif di Bali juga menunjukkan bahwa tim serius dan fokus menghadapi pertandingan ini. Tidak kalah penting, menghadapi tim kuat seperti Jepang setelah pertandingan kontra Cina tentu menjadi tantangan berikutnya yang tidak boleh dianggap enteng. Ini menunjukkan bahwa perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi ini penuh dengan ujian berat, namun sekaligus menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Secara keseluruhan, optimisme Kluivert cukup beralasan asalkan seluruh elemen tim bisa bersinergi dengan baik. Kunci suksesnya ada pada bagaimana mereka memanfaatkan peluang di laga kandang ini dan menjaga konsistensi performa hingga pertandingan terakhir melawan Jepang. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, momen ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan menuju mimpi tampil di Piala Dunia. Patrick Kluivert tegaskan tak tambah pemain jelang timnas Indonesia hadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan krusial melawan tim nasional Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan bahwa tidak akan ada pemain tambahan yang dipanggil ke skuad Garuda. Keputusan ini tetap diambil meski sejumlah pemain dipastikan absen karena cedera maupun urusan pribadi. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga ini menjadi salah satu duel penting dalam putaran ketiga grup C, mengingat posisinya yang bisa mempengaruhi peluang Indonesia untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Bali, Kluivert mengonfirmasi bahwa meski timnas Indonesia kehilangan Sandy Walsh karena cedera dan Eliano Rejders karena urusan keluarga, ia tidak berencana memanggil pemain baru untuk menggantikan keduanya. Bahkan, pemain depan Septian Bagaskara yang juga mengalami cedera telah lebih dulu digantikan oleh Beckham Putra. Kami sudah memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Itu sudah cukup, ujar Kluivert. Saya hanya dapat memasukkan 22 pemain ke dalam daftar resmi. Jadi bahkan dengan kehilangan beberapa pemain, kami tetap memiliki kedalaman skuad yang memadai. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa ia percaya penuh pada para pemain yang sudah dipanggil dan yakin dapat meracik komposisi terbaik dari skuad yang tersedia saat ini. Ia mengaku tidak ingin mengganggu dinamika tim yang sudah terbangun selama pemusatan latihan berlangsung. Dengan 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia menghadapi tekanan besar untuk memetik hasil positif. Saat ini, Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Meski bukan di posisi ideal, peluang untuk melangkah ke babak keempat masih terbuka, asalkan mampu mengamankan poin penuh di laga tersisa. Kami tidak dalam posisi yang aman, tapi kami punya semangat dan kemampuan untuk bersaing. Sekarang tugas saya adalah memilih susunan pemain terbaik agar kami bisa bermain maksimal, tutur Kluivert. Ia juga menambahkan bahwa dirinya terus mengamati perkembangan pemain selama sesi latihan, termasuk kondisi fisik dan kesiapan mental. Baginya,
Setiap pemain yang diturunkan nanti harus siap menghadapi tekanan besar dan mampu tampil disiplin melawan tim sekuat Cina. Cina bukan lawan yang mudah, namun Kluivert optimistis bahwa timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan mereka. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, ia berharap tim dapat tampil percaya diri dan mencetak hasil positif. Kami tahu Cina adalah lawan tangguh, tapi kami telah mempelajari gaya permainan mereka. Kami punya strategi untuk menghadapinya, katanya. Usai melawan Cina, Indonesia akan langsung terbang ke Jepang untuk menghadapi laga pamungkas pada 10 Juni 2025. Dua laga ini bisa menjadi penentu apakah timnas Indonesia mampu meraih tiket otomatis ke babak keempat, atau harus melalui jalur playoff. Absennya beberapa nama utama memang menjadi tantangan tersendiri, tetapi Kluivert memilih untuk tetap tenang dan fokus mempersiapkan para pemain yang ada. Ia percaya bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada individu, tetapi pada kolektivitas tim. Kami sudah kehilangan beberapa pemain, tapi itu tidak akan mengganggu fokus kami. Kami tetap percaya diri menghadapi pertandingan penting ini, pungkasnya. Dengan komitmen kuat dari pelatih dan pemain, serta dukungan penuh dari publik tanah air, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan penampilan terbaik dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga melawan Cina sebenarnya mencerminkan keyakinan dan kepercayaan tinggi dari Patrick Kluivert terhadap skuad yang sudah ia bentuk. Meski dihadapkan pada kehilangan beberapa pemain penting seperti Sandy Walsh dan Eliano Reijnders, Kluivert tetap memilih untuk tidak menambah pemain baru. Ini bukan keputusan yang biasa di tengah kompetisi penting, tapi menunjukkan bahwa ia merasa kedalaman tim saat ini sudah cukup. Langkah ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, keputusan tersebut mencerminkan konsistensi dan stabilitas. Dengan tidak mengubah komposisi secara mendadak, Kluivert menjaga harmoni tim yang telah dibangun selama pemusatan latihan. Adaptasi pemain baru di waktu sempit bisa berisiko merusak chemistry yang sudah terbentuk. Apalagi, skuad Garuda saat ini telah melalui rangkaian latihan intens dan evaluasi taktik yang matang. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan keberanian sekaligus taruhan besar. Kehilangan pemain-pemain kunci, terutama di lini pertahanan dan lini tengah, bisa berdampak pada keseimbangan tim. Dalam pertandingan seberat melawan Cina, kehadiran pemain berpengalaman seperti Sandy Walsh jelas akan dirindukan. Tidak adanya opsi pengganti bisa menjadi titik lemah, terutama jika pemain yang tersedia mengalami kelelahan atau cedera mendadak. Meski begitu, pendekatan ini mungkin sejalan dengan filosofi kepelatihan Kluivert yang lebih mengutamakan kepercayaan pada struktur dan sistem, dibanding sekadar nama besar. Ia tampaknya yakin bahwa siapapun yang terpilih dalam 22 nama akhir, harus siap memberi performa maksimal, bukan karena status atau pengalaman semata, tetapi karena kesiapan dan kontribusi nyata selama persiapan. Secara psikologis, ini bisa menjadi pemicu motivasi dalam tim. Pemain yang tidak tergeser meski ada celah untuk penambahan, bisa merasa dihargai dan lebih percaya diri. Sementara bagi pelatih, ini adalah bentuk kepercayaan penuh pada proses. Melihat sisa dua laga yang sangat menentukan nasib timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan ini memang berisiko. Namun jika berhasil, ini akan menjadi pembuktian kuat bahwa dengan pendekatan yang terukur dan kepercayaan penuh pada pemain yang ada, timnas Indonesia mampu bersaing di level tinggi. Timnas Indonesia saat ini berada di titik krusial, tapi justru disinilah kekuatan sejati diuji. Ketika beberapa pemain utama harus absen dan jalan terlihat semakin menanjak, inilah momen bagi setiap pemain yang ada untuk bangkit dan menunjukkan bahwa Garuda tak pernah takut badai. Kehilangan rekan satu tim bukanlah akhir, melainkan panggilan bagi yang tersisa untuk melangkah lebih tegak, lebih berani. Pelatih Patrick Kluivert tidak memanggil pemain baru bukan karena kekurangan opsi, tapi karena dia percaya bahwa kalian yang ada di dalam skuad saat ini adalah yang paling siap, paling pantas, dan paling mampu membawa Merah Putih terbang lebih tinggi. Tanggung jawab besar memang berat, tapi justru di bawah tekanan itulah karakter juara terbentuk. Setiap detik di lapangan nanti bukan hanya soal hasil, tapi tentang membela lambang di dada dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Bangkitlah, Garuda! Gunakan semangat satu bangsa, satu tekad, dan satu tujuan. Tidak peduli siapa lawannya, Cina atau Jepang, kalian punya keunggulan yang tak bisa mereka tiru, keberanian yang lahir dari hati, dan dukungan jutaan rakyat yang tidak pernah berhenti percaya. Saat peluit pertama berbunyi, bawa rasa lapar untuk menang. Bawa mimpi seluruh bangsa ke lapangan. Karena ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah cerita perjuangan yang sedang ditulis, dan kalian adalah tokoh utamanya. Majulah Garuda! Indonesia percaya! Target ambisius,
Timnas Indonesia diharapkan menang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi dua pertandingan penting di babak grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni 2025 nanti, mereka akan bertemu dengan dua lawan kuat, yaitu Cina dan Jepang. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 5 Juni 2025, ketika Timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, pada 10 Juni, skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert itu akan bertandang ke markas Jepang untuk menjalani laga kedua. Soemarji, anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Kepala Badan Tim Nasional, mengungkapkan bahwa target dari dua laga terakhir ini sangat jelas dan tinggi. Menurutnya, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan dalam dua pertandingan tersebut untuk meningkatkan peluang lolos ke babak berikutnya. Kami harus mendapatkan 3 poin penuh di setiap pertandingan. Tidak ada pilihan lain selain menang. Ini menjadi target utama kami, tegas Soemarji saat konferensi pers di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu, 1 Juni 2025. Selain soal target, Soemarji juga memberikan laporan terkait kondisi para pemain yang tengah menjalani persiapan di pemusatan latihan, TC. Ia menyampaikan kabar baik bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap tempur. Kondisi para pemain sangat bagus. Tidak ada yang mengalami cedera serius atau keluhan yang mengganggu. Latihan di Bali beberapa waktu lalu cukup berat, tapi para pemain menjalani semua dengan semangat dan penuh sukacita. Ini menunjukkan kesiapan mental dan fisik mereka untuk laga penting nanti, tambahnya. Skuad Timnas Indonesia saat ini berjumlah 30 pemain. Namun, ada 2 pemain yang dipastikan tidak bisa tampil menghadapi Cina karena akumulasi kartu kuning, yaitu Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Meski demikian, pelatih Patrick Kluivert diyakini sudah menyiapkan strategi terbaik untuk mengatasi absennya kedua pemain tersebut. Laga melawan Cina dan Jepang ini menjadi penentu posisi Timnas Indonesia di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil maksimal, peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya akan semakin terbuka. Soemarji pun meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar para pemain bisa bermain dengan percaya diri dan semangat tinggi. Kami sangat berharap doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita wujudkan impian lolos ke Piala Dunia, pungkasnya optimis. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini memang penuh tantangan sekaligus peluang besar. Melawan Cina dan Jepang, dua tim kuat di Asia, tentu bukan hal yang mudah, apalagi ini menjadi laga penentu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, target yang jelas dan ambisius seperti yang disampaikan oleh Soemarji menunjukkan adanya tekad kuat dari manajemen dan tim pelatih untuk memberikan yang terbaik. Kesiapan fisik dan mental pemain yang disebutkan cukup baik menjadi modal penting agar timnas mampu menghadapi tekanan di pertandingan nanti. Latihan keras yang dijalani dengan semangat positif juga menjadi sinyal bagus bahwa para pemain tidak hanya siap secara fisik, tapi juga punya mental juara. Absennya 2 pemain kunci tentu menjadi kendala yang harus diantisipasi. Namun, ini juga bisa menjadi peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan dan memperkuat tim. Adaptasi taktik oleh pelatih Patrick Kluivert akan sangat krusial di sini. Dukungan dari masyarakat dan supporter juga tak kalah penting. Atmosfer positif dan dorongan moral dari belakang layar bisa memacu semangat juang pemain di lapangan. Bila semua elemen ini berjalan seiring, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan meraih hasil maksimal. Secara keseluruhan, situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya kesiapan total dari berbagai aspek, fisik, mental, strategi, dan dukungan, untuk bisa bersaing di level internasional.